Assalamualaikum. Di negeri yang gemar menguji batas kesabaran publik, kritik seringkali bukan dijawab dengan argumen, melainkan dengan air mata yang dipinjam. Itulah yang terjadi setelah materi stand-up Panji Pragiwaksono kembali beredar luas, kali ini lewat Netflix. Materi lama, konteks baru, dan reaksi yang terasa berlebihan. Bukan karena kritiknya keliru, melainkan karena sasaran kritiknya kini berada di puncak kekuasaan. Panji melakukan apa yang selama ini jarang dilakukan secara terbuka. Ia menyebut nama, menyebut jabatan, dan menyebut fakta. Ia mengkritik Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran secara vulgar di hadapan ribuan penonton. Bukan vulgar dalam arti jorok, melainkan telanjang. Tanpa metafora yang berlapis-lapis. Tanpa basa-basi pengaman. Keberanian semacam itu terasa asing di Indonesia pasca pemilu 2024, ketika hampir semua partai sudah berbaris rapi di belakang pemerintah dan kritik publik lebih sering terdengar sebagai bisik-bisik di ruang privat. Reaksi awal justru sunyi. Para pembela kekuasaan tampak bingung. Sulit mencari celah untuk membantah fakta. Sulit pula menyerang Panji dengan isu lama. Hingga akhirnya ditemukan satu jalur yang dianggap aman dan efektif, moral. Bukan moral soal demokrasi, bukan etika soal perubahan undang-undang lewat Mahkamah Konstitusi, melainkan moral yang jauh lebih sederhana dan emosional. Jangan hina fisik. Jangan ejek wajah. Jangan sebut ngantuk. Narasi ini rapi, mudah dicerna, dan sangat Indonesia. Ia memindahkan medan perdebatan dari soal kekuasaan ke soal perasaan. Dari soal etika publik ke soal empati personal. Panji tidak lagi diposisikan sebagai pengkritik kekuasaan, melainkan sebagai orang dewasa yang mengejek anak-anak. Gibran tidak lagi dipandang sebagai wakil presiden dengan seluruh konsekuensi jabatannya, melainkan sebagai sosok yang perlu dibela karena ditertawakan. Di titik inilah logika mulai terbalik. Seorang pejabat publik yang naik ke puncak kekuasaan lewat perubahan aturan yang kontroversial, yang difasilitasi oleh jaringan kekuasaan keluarganya sendiri, tiba-tiba diposisikan sebagai korban. Bukan korban kebijakan, bukan korban sistem, melainkan korban komedi. Dan pembelaannya pun bukan dengan argumentasi politik, melainkan dengan analogi anak-anak yang ditertawakan di sekolah. Ironi ini semakin terasa jika kita menoleh ke belakang, ke tahun 2024. Tahun ketika kalimat etik-etik endasmu dilontarkan di ruang publik dan disambut tawa. Waktu itu, kata etik tidak dianggap sakral. Ia dijadikan lelucon. Dijadikan hiburan. Dijadikan amunisi politik. Tidak ada kegaduhan soal nurani. Tidak ada ceramah soal adab. Semua baik-baik saja, bahkan dirayakan. Kini, hanya karena kata sengantuk, moral mendadak ditemukan kembali. Para polisi etika muncul serempak. Mereka yang dulu diam atau bersorak ini berbicara tentang batas komedi, tentang kemanusiaan, tentang anugerah Tuhan. Seolah-olah problem terbesar demokrasi Indonesia hari ini adalah candaan seorang komika, bukan proses politik yang melahirkan seorang wakil presiden lewat jalur yang cacat secara etik. Pembelaan semacam ini bukan hal baru. Ia mirip dengan cara sebagian orang membela kesalahan tokoh agama dengan dalil, membungkus kepentingan dengan bahasa suci, dan mengira publik tidak mampu membedakan mana moral dan mana manipulasi. Yang terjadi bukanlah pembelaan nilai, melainkan pembelaan figur. Moral hanya dijadikan kemasan agar terlihat mulia. Yang lebih menggelikan, pembelaan itu kadang datang dari orang-orang dengan gelar panjang dan nada bicara tenang. Pakar. Guru besar. Profesional komunikasi. Mereka berbicara seolah sedang membedah etika universal, padahal yang mereka lakukan hanyalah kerja politik. Membaca emosi publik, memainkan simpati, dan menggeser fokus dari substansi ke sensasi. Padahal jika mau jujur, perbandingan antara Panji dan Gibran dalam soal etika publik nyaris tidak seimbang. Bukan soal siapa lebih pintar atau lebih lucu, melainkan soal posisi. Panji tidak mengubah undang-undang. Panji tidak memanfaatkan relasi keluarga untuk melompati prosedur. Panji tidak menutup pintu bagi generasi lain dengan dalih membuka peluang. Ia hanya berdiri di panggung dan berbicara. Sebaliknya, Gibran adalah produk dari sebuah presiden berbahaya. Sebuah perubahan aturan yang dibungkus narasi anak muda, tetapi pada praktiknya hanya berlaku untuk satu nama. Sebuah keputusan yang dampaknya jauh lebih panjang daripada sekadar candaan soal wajah ngantuk. Namun semua itu seperti dihapus dari ingatan kolektif, seolah tidak pernah terjadi. Maka wajar jika publik yang masih waras sulit terkejut oleh pembelaan moral semacam ini. Terlalu transparan. Terlalu terlambat. Terlalu tidak konsisten. Sulit membayangkan seorang wakil presiden dengan seluruh fasilitas negara dibela dengan logika anak-anak yang perlu dilindungi dari ejekan. Yang layak ditertawakan justru bukan wajah atau ekspresi, melainkan keseriusan orang-orang yang membela ketidakbermoralan dengan bahasa moral. Dengan mimik tenang, dengan kalimat terukur, mereka mengajak publik lupa bahwa kekuasaan menuntut tanggung jawab, bukan perlindungan emosional. Pada akhirnya, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, siapapun yang mengatakannya. Gelar, jabatan, dan profesi tidak mengubah fakta. Kritik tidak menjadi kejahatan hanya karena disampaikan lewat komedi. Dan moral tidak menjadi suci hanya karena dipakai untuk membela kekuasaan. Di titik ini, mungkin memang lebih jujur jika kita berhenti berpura-pura. Akui saja bahwa ini bukan soal etika, bukan soal nurani, bukan soal kemanusiaan.
Ini soal membela Gibran. Titik. Tetaplah waras walau semua tampak makin mengkhawatirkan. Wassalam.